Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-321 sekarang telah rilis. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, seperti biasa, saya akan membuat pembahasannya. Setelah Asta berhasil ditumbangkan oleh Lucifero dan Yuno datang memberikan bantuan, pada awalnya saya kira alur cerita dari manga Black Clover akan menjadi semakin epik lagi. Tapi ternyata dugaan saya itu sedikit salah. Karena pada chapter ini orang yang paling banyak mendapat sorotan malah Seke, karakter yang bisa dibilang tidak penting. Di awal-awal chapter ini kita memang diperlihatkan dengan sebuah adegan di mana Seke menyesal setelah dipaksa untuk ikut dalam misi penyelamatan Yami serta William. Dan pastinya orang yang ia salahkan adalah Raja Kira. Lantaran Seke memanglah kesatria sihir yang ditunjuk secara pribadi oleh Raja Kira untuk ikut dalam misi kali ini. Dan alasan kenapa Seke sangat menyesal adalah setelah dirinya melihat rentetan kejadian yang menurutnya sangat mengerikan. Mulai munculnya iblis mitos yang sebelumnya dilawan oleh Mereoleona, lalu keluarnya ribuan pasukan iblis dari pintu pertama sihir pohon klipot, setelah itu bergabungnya semua pasukan iblis, dan yang terakhir keluarnya Lucifero yang dapat dengan mudah mengalahkan seluruh kapten yang ada. Makanya tidak heran setelah melihat semua kejadian itu, Seke yang pada dasarnya merupakan seorang penakut mengatakan kalau mereka semua pasti akan mati dan tidak mungkin bisa menang. Memang benar semua yang diucapkan oleh Seke itu merupakan sebuah kata-kata pesimis. Oleh sebab itu, karena dirinya sudah sangat pesimis, Seke pun akhirnya juga menjadi bingung setelah melihat Yuno kenapa dia masih mau melawan Lucifero yang menurutnya tidak mungkin bisa dikalahkan. Kalau menurut saya, apa yang dipikirkan serta kebingungan yang dirasakan oleh Seke itu memang sangatlah wajar. Sebab bagaimanapun tidak semua orang memiliki mental yang kuat layaknya Asta serta Yuno. Dan untuk Seke sendiri pada dasarnya merupakan orang yang tergolong memiliki mental lemah. Cuma dia mempunyai keberuntungan yang lumayan besar. Makanya sampai sejauh ini Seke selalu bisa selamat dari keadaan genting. Dan karena keberuntungannya yang tinggi ini pula lah kenapa dia pada akhirnya bisa menjadi pengawal Raja Kira. Pada chapter ini Lucifero memang diperlihatkan bertambah sangat marah setelah buruannya yaitu Asta lagi-lagi ada yang berhasil menyelamatkannya. Dan Lucifero yang sedang marah itu memang langsung meminta kepada Yuno supaya dia menyerahkan Asta. Dan saat meminta hal itu, iblis yang satu ini juga tidak lupa sekalian melancarkan pukulannya ke arah Yuno. Tapi untungnya Yuno memiliki sihir bintang yang dapat membuatnya berteleportasi. Jadi serangan yang dilancarkan oleh Lucifero tersebut gagal mengenainya. Dan bukan cuma itu saja, selain berhasil menghindari serangan Lucifero, Yuno juga dapat menjauhkan Asta beserta Mimosa dari jangkauan serangan sang Raja Iblis tersebut. Yang anehnya, entah itu disengaja atau tidak, Yuno malah memindahkan Asta beserta Mimosa ke tempat Seke berada. Dan mungkin alasan kenapa Asta beserta Mimosa dipindahkan ke tempat Seke adalah lantaran Yuno melihat kalau anggota kesatria sihir Green Mantis itu sekarang masih sehat walafiat tanpa mengalami luka sedikit pun. Jadi mungkin menurutnya Seke bisa memberikan bantuan kepada Asta yang tengah terluka parah tersebut. Setelah berhasil menghindari pukulan Lucifero, Yuno dengan sigap memang langsung memberikan serangan belasan. Dengan cara menembaskan sihir pedang udaranya ke punggung Lucifero. Namun sayangnya tebasan Yuno ini sama sekali tidak dapat melukai Lucifero sedikit pun. Alasannya sangat jelas karena perbedaan kekuatan di antara mereka berdua sudah sangat jauh sekali. Yang hal itu juga disadari oleh Yuno. Makanya menurut wakil kapten kesatria sihir Golden Dawn itu pertarungannya kali ini sangat berbeda sekali ketika dirinya melawan Zenon sebelumnya. Pasalnya saat melawan Zenon meski kesusahan pedang Yuno masih bisa menebas Zenon walau Zenon telah menggunakan kekuatan iblis sampai 100%. Memang tidak aneh kalau kekuatan Zenon dengan Lucifero sangat jauh. Sebab bagaimanapun kekuatan iblis Zenon cuma sebuah pinjaman saja. Sedangkan sekarang yang dihadapi oleh Yuno adalah tubuh asli Lucifero. Jadi pastinya perbedaan kekuatan mereka berdua sangat jauh berbeda. Sebelumnya saya memang mengatakan kalau pada chapter ini yang paling banyak mendapat sorotan adalah Seke. Akan tetapi walau sedikit bukan berarti tidak ada pertarungan yang menjadi epik. Sebab di saat tebasan Yuno tidak berhasil melukai Lucifero, tiba-tiba dari arah lain Mereoleona melancarkan tinju apinya.
Dan meskipun pukulan api ini juga masih belum bisa melukai Lucifero, tapi paling tidak serangannya telah diakui oleh iblis yang satu ini. Soalnya menurut Lucifero, serangan yang dilancarkan oleh Mereoleona kali ini menjadi semakin kuat. Yang hal itu tidaklah aneh, sebab teknik baru yang dimiliki oleh Mereoleona sebelumnya memang dikatakan akan menjadi semakin bertambah kuat jikalau digunakan semakin lama. Makanya serangan sang singa betina dari kerajaan Clover kali ini menurut Lucifero bertambah menjadi semakin kuat daripada sebelumnya. Dan sepertinya yang menyadari kalau kekuatan Mereoleona semakin bertambah kuat bukan hanya Lucifero saja, melainkan iblis kalangan atas yang menjadi pemimpin lantai kedua dunia bawah sepertinya juga mengetahuinya. Kalau dilihat dari ekspresinya ketika menyaksikan serangan yang dilancarkan oleh Mereoleona. Kedatangan Yuno jika dilihat memang berhasil membuat Mereoleona senang. Buktinya kakak perempuan dari Fuegoleon tersebut mengatakan senang kau bisa sampai di sini bocah nomor 2. Dan jujur saja saya sendiri masih sedikit bertanya-tanya kenapa Mereoleona memanggil bocah nomor 2 kepada Yuno. Entah itu mungkin karena Yuno merupakan wakil Kapten Golden Dawn yang kedua atau mungkin hal yang lainnya. Namun yang jelas setelah mengatakan hal itu Mereoleona mengajak Yuno bersama-sama untuk menghajar Lucifero. Yang hal itu langsung disepakati oleh Yuno. Untuk sekarang kita memang masih belum terlalu banyak mengetahui mengenai sihir bintang milik Yuno yang berasal dari grimoire keduanya yang berlambang Spade tersebut. Dan pada chapter ini salah satu kemampuannya bisa kita lihat langsung. Yang ternyata sihir teleportasi yang digunakan oleh Yuno juga dapat menghilangkan efek gravitasi dari kekuatan Lucifero. Yang hal itu bisa kalian lihat sendiri setelah Seke masuk ke dalam setengah lingkaran kekuatan Yuno, akhirnya dia bisa bergerak normal kembali. Karena sebelumnya dia sama sekali tidak bisa bergerak. Yang itu artinya selain bisa menteleportasi orang, kekuatan Yuno yang satu ini juga bisa digunakan sebagai perisai. Dan daya tahan perisainya juga bisa dibilang lumayan kuat. Karena sihir gravitasi milik Lucifero pun tidak bisa menembusnya. Setelah sadar kalau dirinya bisa bergerak lagi dengan santainya dan tidak memiliki rasa malu sedikit pun, Seke masih mau pamer dengan berusaha membawa pergi Mimosa. Dengan alasan mereka seharusnya menyerahkan Lucifero kepada Yuno dan Mereoleona saja. Tapi sayangnya kata-kata Seke tersebut sama sekali tidak didengarkan oleh Mimosa. Sebab dia lebih memilih untuk menyembuhkan Asta terlebih dulu. Dan melihat itu tentunya Seke menjadi panik. Lantaran dia takut kalau sampai mereka ketahuan oleh Lucifero. Tapi demi agar tidak malu Seke tidak langsung mengatakannya. Melainkan dia mengatakan cuma lebih baik mencari tempat aman terlebih dulu sebelum menyembuhkan Asta. Namun sayangnya kata-kata Seke tersebut tidak mendapat tanggapan yang baik. Pasalnya Mimosa malah membentaknya dan menyuruh Seke untuk diam. Karena menurut Mimosa bukan itu yang diinginkan oleh Asta. Makanya walau dirinya sendiri sebenarnya ingin kabur, Mimosa tetap memilih menyembuhkan Asta di tempat itu. Akan tetapi sialnya sihir milik Mimosa sudah tidak banyak yang tersisa. Yang hal itu mengakibatkan pemilihannya menjadi tidak berjalan lancar. Malahan yang lebih mengejutkannya lagi sebelum Asta sembuh mantra pemulihannya batal. Yang membuat Mimosa tidak lagi bisa menyembuhkan Asta. Sejujurnya saya sedikit bingung dengan alasan kenapa mantra penyembuhan Mimosa bisa batal. Sebab ada dua hal yang bisa menyebabkannya. Yang pertama mantra sihirnya batal lantaran sihir Mimosa telah habis. Sedangkan yang kedua memang sengaja dibatalkan oleh Asta dengan kekuatan anti sihirnya. Soalnya setelah mantra Mimosa batal, Asta langsung sadar dan bangkit untuk melanjutkan pertarungannya yang sempat tertunda. Setelah sadar, Asta memang mengucapkan terima kasih kepada Mimosa karena Mimosa telah berusaha menyembuhkannya. Tapi Mimosa pastinya tidak memperdulikan ucapan terima kasih Asta tersebut. Lantaran dirinya lebih khawatir kepada Asta yang mau bertarung lagi walaupun tubuhnya masih penuh dengan luka-luka yang amat parah. Makanya Mimosa meneriaki Asta dan memperingatkan kalau dia tidak akan bisa bertarung dengan kondisi yang seperti itu. Namun sayangnya ucapan Mimosa itu sudah tidak sampai di pendengaran Asta. Karena sepertinya sekarang yang ada dalam pikiran Asta cuma ingin bertarung untuk segera mengalahkan Lucifero. Supaya tidak ada lagi orang tersakiti atau menjadi korban karena ulahnya. Mimosa yang mengetahui kalau dirinya sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi pada akhirnya memang cuma bisa memohon kepada Asta supaya dia jangan sampai tewas.
Soalnya bagaimanapun Mimosa memang mencintai Asta walaupun dia belum mengungkapkannya. Dan melihat Asta yang akan bertarung lagi dengan kondisi tubuh yang seperti itu, Seke juga mempertanyakan apa gunanya untuk pergi. Karena menurut Seke memang tidak ada gunanya bagi Asta untuk terus bertarung melawan Lucifero. Apalagi dengan kondisi tubuh yang tengah terluka parah. Akan tetapi setelah melihat kegigihan Asta itulah akhirnya Seke menyadari kesalahannya selama ini. Kesalahan karena dirinya yang tidak pernah mencoba menjadi semakin kuat seperti Asta. Pasalnya sejak awal Seke memanglah orang sombong dan menganggap kalau kehidupannya akan selalu indah dengan kekuatan yang dia miliki. Makanya pada awalnya dia sangat membenci Asta yang telah mengalahkannya dalam pertarungan ketika ujian masuk ke Satria Sihir. Sebab menurutnya kalau bukan karena Asta, hidupnya pasti akan menjadi baik-baik saja dan semakin bahagia lagi. Namun dia lupa sebenarnya yang salah adalah dirinya sendiri, yang selalu menganggap orang lain lebih lemah daripada dirinya. Makanya Seke tidak pernah berusaha untuk menjadi semakin kuat layaknya kesatria sihir lainnya. Dan baru kali inilah setelah melihat Asta, akhirnya Seke sadar akan kesalahannya sendiri. Asta sekarang memang sudah babak belur, dan luka yang dia derita juga sangatlah parah. Selain itu, jika kalian perhatikan, Ribe sepertinya juga tidak sadarkan diri, sebab dia terlihat menggantung di pundak Asta. Dan karena Asta sudah terluka parah, serta Ribe yang sepertinya tidak sadarkan diri, terus bagaimanakah caranya nanti dia akan bertarung melawan Lucifero? Mungkinkah di tengah kesulitan ini Asta akan membangkitkan kekuatan barunya? Dan kalau benar, apakah kekuatan baru yang akan dimiliki oleh Asta? Apakah dia akan bisa menggunakan sihir? Kalau jawaban itu saya sendiri sedikit meragukannya. Soalnya kalau Asta sampai bisa menggunakan sihir maka karakteristiknya akan menghilang. Terus apakah yang akan terjadi selanjutnya kalau begitu? Apakah akan ada orang lain yang bakal datang juga untuk melawan Lucifero? Kalau iya, saya berharap kalau tidak Zora yang datang adalah Patri. Alasannya karena kedua orang tersebut belum menunjukkan aksinya dalam peperangan kali ini. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-321 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.